Ini adalah kisah tentang seorang raja yang kuat dan perkasa dan tentang kesombongannya. Kaisar Fitzgerald memerintah kerajaan Vanantra. Seorang putri lahir. Begitu keberuntungan anak itu, sehingga pada hari ia dilahirkan, kekeringan selama 3 tahun berakhir dengan hujan yang lebat. Panen terbaik di kerajaan ada di ladang. Penambang menemukan tambang emas tak terbatas. Dan kabar baik datang kepada semua di kerajaan dari teman-teman dan keluarga mereka di luar negeri. Anak itu istimewa, dan kabar baiknya diperhatikan tidak hanya oleh raja dan juga rakyatnya, tetapi juga oleh para peri yang datang ke istana untuk memberkati bayi yang baru lahir itu. Beri sambutan kepada peri kebaikan. Kau, anakku, akan memiliki hati yang mencintai semua makhluk dan hidup dengan kasih sayang dan juga kebaikan. Inilah peri inspirasi yang akan memberkati sang putri. Oh, putri yang baik, yang paling murni akan menginspirasimu. Kau akan menulis puisi saat kau melihat matahari dan bintang-bintang dan musik dalam irama aliran yang mengalir dan nyanyian burung. Mohon sambut dengan hormat, Ibu Peri dari akal yang baik. Kau harus bijaksana. Kau akan memilih belas kasih daripada balas dendam. Belajar lebih dari sukses dan kebahagiaan daripada ego. Dan akhirnya, beri salam pada peri harta karun yang langka. Setiap tetes air mata yang kau tumpahkan akan berubah menjadi batu permata. Sang raja mencibir kata-kata peri harta karun langka. Berkat apa itu? Itu adalah berkah raja yang perkasa. Terimalah dengan penuh rasa syukur. Putriku telah membawa kebahagiaan ke seluruh kerajaanku. Kenapa dia harus menangis? Dan jika dia melakukannya, dia memiliki emas dan permata yang sangat banyak. Dia tidak membutuhkan mutiara. Oh, raja, seorang raja yang sombong hanya akan membawa kehancuran bagi bangsanya dan juga kerajaannya. Kesombongan adalah musuh kebaikan dan kebijaksanaan. Kau menghina hadiah yang diberikan dengan niat yang murni. Tapi bukankah hadiah itu sendiri layak dihormati? Kau ingin bukti bahwa hadiah ini adalah terhormat? Baiklah kalau begitu. Ketika putrimu berusia 16 tahun, dia akan tersesat di dalam hutan dan hanya air mata dari matanya yang jatuh sebagai mutiara yang akan membawamu kepadanya. Peri itu menghilang dari aula dan meninggalkan mereka dalam keheningan. Namun raja yang sombong masih tidak tergerak. Dengan pasukan sekuat milikku, dan lagi putri bisa tersesat di hutan kita. Ada panik di bulan perayaan. Sang putri tunggu berkah menjadi kenyataan. Dia baik hati, siap puisi oleh hari matang, menginspirasi nyanyian burung. Dia adalah seorang penunggang kuda yang andal, melakukan perjalanan di pegunungan dan juga hutan. Seorang anak yang bahagia, baik hati dan lincah, dia menyenangkan kerajaannya. Dan sebelum ada yang menyadari bahwa dia telah tumbuh hingga berusia 16 tahun. Pada ulang tahunnya ke-16, oh sayangku, apa yang kau mau untuk ulang tahunmu? Ayah, hanya satu hal saja. Tolong biarkan aku pergi ke hutan hari ini. Sudah aku bilang, tidak. Ini adalah hari ulang tahunku, Ibu. Aku ingin menghabiskan waktu dengan teman-temanku, pohon, lebah, dan juga sungai yang ada di sana. Aku berjanji akan kembali saat makan siang. Aku tidak akan mengizinkannya. Oh, biarkan dia pergi. Aku akan mengirim pengawal terbaikku untuknya. Dan juga hari ini aku akan pergi bersamanya. Tidak perlu khawatir. Apakah kau sudah lupa kalau hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-16? Dan apakah kau lupa bahwa tentara kita adalah tentara terbaik di dunia? Ayo sayangku, hari ini aku akan pergi denganmu juga. Kita serahkan raja dan putri pada nasib mereka di hutan dan berjalan lebih jauh dalam waktu. Suatu hari, seorang pemuda kebetulan melewati hutan. Dia tersesat untuk waktu yang lama, tetapi dia tidak khawatir.
karena burung-burung dan sungai menemaninya. Saat ini, dia melihat seorang wanita tua membawa keranjang sampah di punggungnya. Dia memberanikan diri untuk membantu, tetapi dihentikan oleh seorang petani yang lewat. "Jangan mendekatinya." "Kenapa jangan? Dia sudah tua. Tidakkah menurut kita harus membantunya?" "Dia aneh. Apakah wanita seusianya akan berkeliaran di hutan seperti itu? Dia bukan wanita biasa. Dia pasti penyihir." "Jadi, kau tidak tahu pasti apakah dia penyihir atau bukan? Terlepas dari itu, aku harus pergi dan membantunya. Nenek, biarkan aku membantumu dengan keranjang itu." Kau bisa membantu? Ini berat sekali. Ya, mungkin untukmu, tapi tidak untukku. Jangan terlalu yakin, anak muda. Dan ingatlah bahwa sekali kau mengambilnya dariku, kau tidak akan dapat meletakkannya sampai kita mencapai pondokku yang ada di sisi lain dari bukit itu. Oh, tentu saja. Jika kau bisa mendaki bukit itu dengan kaki tuamu, Nenek, maka aku pasti bisa. Berikan itu padaku. Aku tidak akan meletakkannya. Aku berjanji. Ingatlah, pria yang baik tidak mengingkari janjinya. Jadi, pikirkan lagi. Aku telah berpikir dan berjanji. Serahkan itu padaku. Nenek itu melepaskan keranjang belanjaannya dari bahunya dengan mudah dan meletakkannya di bahu pemuda itu. Tapi itu sangat berat, sehingga pemuda itu hampir jatuh. Ini sangat berat. Bagaimana kau membawanya? Oh, arogansi masa muda. Apakah kau menyadari bahwa kau tidak cukup kuat mengangkatnya? Tentu saja aku cukup kuat. Baiklah, ayo jalan. Bagaimanapun juga, kau sudah berjanji untuk membawanya tadi. Pangeran itu tidak dapat memahami bagaimana keranjang yang wanita tua itu bisa dengan mudah dibawa, tetapi sangat berat untuknya. Tapi dia membawanya. Dalam perjalanan menaiki bukit, dia masih tidak bisa membawanya jauh. Biarkan aku meletakkannya untuk beberapa menit saja. Aku tidak mampu melangkah lagi. Aku butuh istirahat. Oh, tidak. Kau sudah berjanji, jadi kau bisa meletakkannya. Tapi ketika nanti kita mencapai pondokku, aku akan memberikan hadiah untukmu. Jadi, Pangeran Malang itu membawa keranjang dengan kesulitan dan tekad yang besar. Akhirnya, mereka tiba di pondok wanita tua itu. Begitu mereka memasuki gerbangnya, segera keluar untuk menyambut wanita itu seperti anak-anak yang datang untuk menemui ibu mereka. Anak-anakku, letakkan keranjang di bawah pohon itu. Aku akan mengambilkan minuman segar untukmu. Pangeran itu dengan senang hati melakukan yang diperintahkannya. Dia langsung berbaring dengan nyaman di bawah naungan pohon yang sejuk. Seekor angsa berjalan terhuyung-huyung ke arah memegang kendi dan gelas. Angsa itu menuangkan air ke dalam gelas dan memberikannya pada pangeran itu. Air itu langsung diminumnya dan dia merasa segar dan dia langsung merasa energi kembali. Wanita tua itu keluar dari pondok. Tuan ini adalah seorang pria yang baik. Dia mendekatiku untuk membantuku membawa keranjang belanjaan dan meskipun berat, dia menepati janji bawanya sepanjang ke atas bukit. Anak muda, kau sekarang pantas mendapatkan hadiah dariku. Nenek, aku sombong dan bangga dengan kekuatanku. Kau telah mengajariku pelajaran berharga dalam kerendahan hati. Itu hadiah yang cukup untukku. Ya, aku sudah berjanji dan aku juga menyukaimu, jadi aku harus menepati janji. Ambillah ini. Ini akan memberimu keberuntungan. Pangeran itu mengambil buku berkasih kepada wanita tua itu dan meninggalkan pondok. Setelah berhari-hari tersesat di hutan, akhirnya dia sampai di sebuah kota. Dia berusaha bertemu dengan raja dengan harapan mendapatkan pekerjaan dengan istana kerajaan. Yang mulia, aku ini orang terpelajar dan aku bisa melayanimu jika kau setuju untuk menguji keterampilanku. Sebagai hadiah yang sederhana, aku menawarkan ini, milikku yang paling berharga. Terjadi ya? Itu kenapa? Ayah, ini adalah tempat favoritku. Lihatlah, kau bisa melihat hampir seluruh isi hutan.
Itu indah sekali. Tiba-tiba, entah dari mana, hutan itu tertutup kabut yang begitu tebal, sehingga sang raja bahkan tidak bisa melihat tangannya sendiri. Ketika kabut menghilang setelah beberapa menit, sang putri juga menghilang. Anakku, putriku, kau di mana? Kau di mana? Ini adalah berkat dari peri. Mutiara yang akan berubah menjadi air mata putriku. Di mana kau menemukannya? Siapa yang memberimu buku ini? Katakan padaku, apa kau melihatnya? Di mana dia? Aku telah mencari putriku selama 3 tahun. Tidak ada petunjuk yang kutemukan darinya. Yang mulia, aku tidak tahu di mana sang putri berada. Tetapi aku dapat membawamu ke wanita tua yang memberiku buku ini. Jika kau tidak keberatan, Yang Mulia, izinkan aku berkendara ke sana terlebih dulu dan pastikan jalan yang benar untuk diambil untuk mencapai pondok ke atas bukit. Sementara kau merencanakan perjalanan. Ambil kuda terbaikku dan segeralah pergi. Aku tidak akan jauh darimu. Lalu, pangeran itu pergi. Hari sudah gelap saat dia sampai di hutan. Kembali ke pondok wanita tua itu. Anakku, hari ini bulan purnama, pergilah ke sungai. Oh, kau cepat sekali kembali. Aku tahu apa yang jadi sungai. Jangan khawatir, sayang. Masuklah ke dalam dan lepaskan sayapmu. Ini adalah waktunya. Pergilah. Kau telah melakukannya dengan sangat baik, anakku. Sang putri yang berubah menjadi angsa masuk ke dalam pondok. Pemuda itu tiba di sana. Begitu pula dengan raja dan ratu. Aku melihat sang putri datang ke sini. Dia sempat berubah menjadi angsa, tapi sekarang dia kembali. Ini dia, Yang Mulia. Apa yang mau sini? Air matanya berubah menjadi muda, seperti yang kau katakan. Aku sangat menyesal karena aku begitu sombong. Anak perempuanmu ini tidak mewarisi kesombonganmu. Aku benar-benar telah mengujinya. Tidak, peri yang baik, kau telah merawatku seperti kau merawat putrimu sendiri. Aku mengerti apa yang kau katakan, bahwa seorang raja yang sombong hanya membawa kehancuran bagi bangsanya dan kerajaannya. Kesombongan adalah musuh kebaikan dan kebijaksanaan. Pelajaran ini perlu bagi kita semua. Kau benar-benar seorang putri jiwa yang cantik. Aku minta maaf padamu, Raja, bahwa kau harus belajar pelajaran pahit seperti itu. Tetapi raja yang sombong hanya bisa membawa kehancuran bagi rakyatnya. Kesombongan adalah musuh kebaikan dan kebijaksanaan. Aku mengerti sekarang. Harta langkamu bukanlah mutiara air mata, melainkan kebijaksanaan dan pelajaran yang kau berikan kepada kami. Terima kasih. Aku harus pergi. Aku berkatimu dan kau tidak akan pernah menemukan alasan untuk menangis. Tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup, hatimu akan menemukan alasan untuk berbahagia. Akhirnya raja dan ratu kembali bersama sang putri. Pemuda itu diangkat sebagai pengawal di istana kerajaan. Ia dan sang putri menjadi teman baik, menghabiskan waktu berjam-jam bersama, berbuat baik untuk rakyat kerajaan, dan itu membuat raja dan juga ratu menjadi bangga. Kerajaan menjadi tempat di mana kedamaian, kemakmuran, dan kegembiraan ada di sana. Tetapi raja tidak pernah membiarkan dirinya menjadi sombong lagi.